pilkada aja jelas setiap calon itu tetap dihitung masa bakti sebelumnya sebagai batasan dia berhak atau tidak untuk mencalonkan kembali. Bang, kenalin nama dong. Oke, saya Arif, warga dari RT 02 RW 02. Bang Arif tadi kan ke kelurahan, kecamatan, dan ke wali kota. Maksud tujuannya apa tuh? Oh iya, saya tadi hanya menyampaikan surat tembusan. Intinya tembusan itu mengenai surat permohonan klarifikasi yang saya sampaikan pada pihak panitia pemilihan ketua LPM di wilayah Pasir Gunung Selatan. Yang intinya saya hanya memohon klarifikasi, mempertanyakan mengenai adanya informasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan dan pembentukan LPM itu diatur oleh peraturan wali kota yang baru, yaitu oleh peraturan wali kota nomor 13 tahun 2021 yang dinyatakan tidak berlaku surut, yang juga berakibat hukum di situ menyatakan bahwa masa kepengurusan ketua LPM, ketua RW, ketua RT sebelumnya dinyatakan dinolkan kembali. Nah, sementara di dalam pasal 58 ayat 2 Perwal itu sendiri tegas menyatakan bahwa misalnya ketua LPM itu hanya boleh menjabat maksimal 2 kali. Nah, kalau dinyatakan tidak berlaku surut dan dinolkan kembali, jadi tidak dihitung masa kepengurusan sebelumnya, ini kan satu hal yang janggal. Kenapa janggal? Karena di dalam Perwal itu sendiri di ketentuan peralihannya di pasal 75 butir E itu jelas di situ dinyatakan bahwa pengurus LPM yang dikukuhkan dan ditetapkan sebelum munculnya peraturan wali kota ini berlaku dengan masa lebih dari Desember 2022, dinyatakan masa baktinya berakhir pada Desember tahun 2022. Artinya apa? Artinya Perwal ini berlaku surut, karena dia juga mengatur mengenai keberlakuan masa kepengurusan sebelumnya. Nah, ini kan jadi bias ini, jadi bias, terjadi bias. Satu, bias hukum. Artinya apa yang akan dituju sebetulnya oleh peraturan wali kota ini? Karena pada dasarnya saya sangat sepakat bahwa misi dari tujuan dari diterbitkannya peraturan wali kota ini kan memang untuk mentertibkan, lalu menciptakan proses regenerasi yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita, khususnya oleh warga masyarakat Depok. Nah, di sisi lain, dengan adanya dalam tanda kutip penafsiran tidak berlaku surut sehingga masa kepengurusan sebelumnya dinyatakan nol kembali, tidak dihitung. Kalau menurut saya ini malah berpotensi membuka satu peluang celah seseorang bisa duduk dalam satu jabatan seumur hidup malah. Kenapa? Karena namanya Perwal, namanya satu peraturan, bukan tidak mungkin. Ini kan bukan kitab suci, berarti dia pada satu titik tertentu bisa saja akan dirubah kembali. Nah, katakan misalnya seseorang dipilih jadi ketua RW, ketua RT, atau ketua LPM atau apapun yang diatur oleh ketentuan ini nantinya, di satu saat katakan sudah 2 kali menjabat lagi, sebelum masa menjabatnya berakhir keluar lagi peraturan yang baru dan akan dinyatakan lagi nol lagi pengurusannya. Artinya dia masih boleh lagi nyalon lagi dong, terus seperti itu. Sementara kalau misalnya di aturan pilkada saja, walaupun dasarnya misalnya karena ini akan dinyatakan serentak, dalam pilkada aja jelas setiap calon itu tetap dihitung masa bakti sebelumnya sebagai batasan dia berhak atau tidak untuk mencalonkan kembali. Jadi intinya hanya itu, saya hanya menyampaikan surat tembusan kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwenang, artinya sebagai sumbangsih untuk sama-sama menjadikan ini satu wacana diskursus ilmiah yang tujuannya juga untuk
kebaikan dari masyarakat Depok itu sendiri. Itu saja Mas. Bang Arif, sedikit lagi dong. Siap. Di masyarakat sendiri ada temuan nggak sih dengan Perwal ini mungkin udah ngejabat 2 periode lebih atau 3 periode, tapi dengan Perwal ini dengan kembali nol dia ikut lagi, ada temuan itu nggak Oh sih? ada. Khususnya di Pasir Gunung Selatan, misalnya ketua LPM yang sekarang incumbent sudah menjabat 3 kali, tapi dengan karena katanya ada ketentuan tidak berlaku surut, maka beliau masih diperkenankan untuk ikut dalam penjaringan, mendaftarkan diri sebagai calon untuk keempat kalinya, gitu. Karena dianggap kepengurusan yang sebelumnya tidak dihitung seperti itu. Nah, ini kan dan ini juga sebetulnya pastinya mungkin di lingkungan stakeholder di sana seperti RW dan lain-lain, kalau Mas Agus bisa menelusuri pasti mempertanyakan hal yang sama gitu, seperti itu. Cuma hal ini tidak saya maksudkan untuk mendiskreditkan beliau, artinya saya sangat apresiasi sama beliau, sangat menghargai beliau sebagai salah seorang tokoh masyarakat di sana. Seperti itu. Ya. Ya Bang Arif, makasih. Mudah-mudahan protes untuk tidak berlaku seorang seumur hidup penjabat ini berpotensi berarti Perwal 13 2021. Saya tidak menyatakan akad ini hanya membuka saja diskursus lah katanya, membuka kemungkinan namanya tadi seperti bagaimana sampaikan, kalau ini dirubah lagi perwalnya, dia sudah menjabat 2 kali lalu ada perubahan perwal lagi lalu dinyatakan tidak dihitung lagi, ya berarti akan terus dia punya kesempatan pulau. Sementara tujuan dari diterbitkannya perwal ini salah satunya misalnya adalah untuk menciptakan adanya batasan kepengurusan yang jelas supaya adanya regenerasi, tidak akan tercapai sebenarnya. Ya. Saya hanya bilang tadi berpotensi, bukan berarti akan menjadi seperti itu, enggak. Iya. Bang Arif, makasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama.